Pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan operasi militer lain sesudahnya yang mengakibatkan kekerasan terhadap rakyat Aceh adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Tragedi yang syarat kekerasan tak banyak terungkap lantaran tertutupi oleh otoritarianisme dan militarisme Orde Baru. Setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, Munir dan kawan-kawannya di Kontras adalah salah satu kelompok pertama yang berani mengungkapkan ke publik tentang segala bentuk kekerasan aparat TNI di Aceh. Ia bersuara lantang menentang aksi brutal aparat keamanan itu. Baginya tindakan aparat yang membantai rakyat sipil yang dituduh berhubungan dengan GAM adalah pelanggaran HAM berat sekaligus melecehkan rasa kemanusiaan. Bersama kawan-kawannya di Kontras, ia menjadi garda terdepan dalam melakukan advokasi dan upaya mendorong perdamaian di antara pihak GAM dan RI. Jalinan Munir dengan Aceh bermula pada pertengahan 1998 ketika ia diminta oleh beberapa aktivis Aceh untuk menyuarakan berbagai kekerasan yang terjadi di sana selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM). Pada saat itu Kontras, LSM yang baru saja didirikan Munir memang sudah mulai lantang membela para korban pelanggaran HAM. Maka, atas inisiatif para aktivis Aceh itu dibentuklah Kontras Aceh pada Juli 1998. Munir menerima dengan terbuka inisiatif ini dan bersedia bekerja sama untuk mengangkat isu Aceh ke dalam wacana nasional. Para aktivis Aceh menyuplai data yang dibutuhkan, kemudian Munirlah yang menyuarakannya di Jakarta. Solusi yang terbaik adalah menghentikan kekerasan terhadap masyarakat Aceh dan pemerintah melakukan dialog dengan representasi masyarakat Aceh, baik itu GAM maupun non-GAM, karena di Aceh juga tidak semuanya GAM ya. Tapi kemudian problem ketidakadilan itu dipecahkan melalui dialog itu. Apa yang harus dipertanggungjawabkan, misalnya pertanggungjawaban terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi, termasuk keadilan ekonomi, macam-macam itu. Kalau menurut saya satu hal yang menarik hari ini, delegasi Indonesia yang menemui Hasan Tiro di Swedia itu justru memperoleh informasi yang cukup menarik bahwa mereka tidak kepingin urusan kemerdekaan yang dipersoalkan. Terserah, yang penting harus ada dialog. Urusan nanti outputnya otonomi macam-macam, yang penting ada perlakuan yang adil bagi masyarakat Aceh. Lewat kerjasama